Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sore itu terlihat Eti sedang berjalan sendirian dengan membawa barang belanjaannya dari warung. Tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang menghampiri ke arah Eti. Terlihat seorang wanita yang turun dari pintu kanan menuju ke Eti. "Kamu Eti ya?" tanya Wulan. "Iya mbak, saya Eti. Mbaknya siapa ya? Kok kenal sama saya?" tanya Eti. "Saya tahu kamu, tapi kamu tidak tahu dengan saya. Saya peringatkan sama kamu ya, jangan pernah sekali-kali untuk mengganggu suami saya. Dasar janda kegatelan," ucap Wulan. "Maksud mbak apa yang ngomong seperti itu? Saya tidak tahu," ucap Eti. "Alah, kamu gak usah pura-pura tidak tahu deh," kata Wulan. "Beneran mbak, saya tidak tahu apa yang dibicarakan sama mbak." "Kamu keganjenan kan sama suami saya? Saya ini istrinya Mas Agung," ucap Wulan. "Oh, mbaknya itu istrinya Mas Agung. Mas Agung itu ke rumah saya ada urusan pekerjaan dengan bapak saya mbak. Saya tidak ada hubungan apa-apa," kata Eti. "Pokoknya kalau sampai saya lihat kamu berduaan sama suami saya, kamu akan saya buat menderita seumur hidup," ketus Wulan, yang kemudian Wulan beranjak pergi mengemudikan mobilnya. "Astagfirullah," ucap Eti sembari mengelus dadanya. Eti ini seorang janda. Pernikahannya yang baru seumur jagung harus berakhir karena suaminya mengalami kecelakaan pada saat akan berangkat kerja dan meninggal dunia di tempat. Dan semenjak saat itu, Eti pun menjadi seorang janda. Sementara Mas Agung ada urusan pekerjaan bersama dengan bapaknya yang merupakan juragan sawah. Mereka selalu membicarakan tentang sawah dan bekerja sama, tapi Wulan mengira kalau Eti telah menggoda suaminya. Sepeninggalan suaminya, Eti membuka usaha warung soto di dekat pasar untuk mencari kegiatan. Banyak lelaki yang datang makan di warung Eti. Bagaimana tidak, Eti memiliki paras yang cantik sebagai seorang janda. Jadi tak heran kalau banyak lelaki atau bahkan bapak-bapak yang datang ke warung untuk makan atau sekedar merayu Eti. Tapi meskipun demikian, Eti tidak pernah menanggapi apa yang dilakukan oleh para lelaki itu. Setiap harinya saat di warung, Eti selalu bersikap ramah kepada para pembeli dan pelanggan yang datang. Suatu hari, Mas Agung datang ke warung soto sendirian dan kondisi warung Eti saat itu masih hanya ada mereka berdua saja. Mas Agung, mau makan soto mas?" tanya Eti ramah. "Iya boleh Ti," jawab Mas Agung. "Oh iya mas, kemarin sore istrinya mas melabrak saya waktu saya pulang dari warung." "Wulan, dia melabrak kamu? Emangnya kamu salah apa?" cecar Mas Agung. "Gak tahu mas, tiba-tiba dia datang dan melabrak saya dan mengatakan katanya saya kegatelan sama mas." "Kurang ajar dia. Emangnya seorang janda selalu dipandang rendah seperti itu ya mas? Padahal aku tidak berbuat seperti itu." "Tidak Ti, ini bukan salah kamu. Ini cuma salah paham. Kamu tenang saja, nanti aku bilang istri aku." "Iya mas, terima kasih ya." "Maaf ya Ti, aku gak jadi pesan sotonya. Lain kali saja ya, aku pamit pulang dulu," kata Mas Agung. Dia pun beranjak pulang untuk menemui Wulan yang ada di rumah. "Assalamualaikum, Wulan," teriak Mas Agung. "Waalaikumsalam, ada apa sih mas?" ucapnya sembari membuka pintu rumah. "Aku mau ngomong sama kamu." Mereka berdua pun masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu untuk berbicara. "Kamu kemarin sore sudah melabrak Eti ya? Emangnya kenapa? Biar sadar itu janda gatel kalau kamu itu sudah punya istri." "Astagfirullah Lan, kamu itu cuma salah paham. Dia tidak seperti itu orangnya," ucap Mas Agung. "Terus saja kamu belain janda gatel itu." "Bukannya aku ngebelain dia, tapi dia itu gak salah. Gak seharusnya kamu seperti itu." Singkat cerita,
Wulan selalu memikirkan Eti yang sudah membuat rumah tangganya selalu bertengkar. "Awas saja kamu Yati," ucap Wulan pada dirinya sendiri. Wulan seorang ibu rumah tangga yang selalu digaji oleh Mas Agung. Mas Agung dan Wulan sudah dikaruniai 2 anak. Sementara Mas Agung bekerja sebagai juragan sawah sama seperti dengan bapaknya Eti. Suatu ketika, warung soto Eti sangat ramai sekali. Banyak pembeli yang datang, ada banyak laki-laki dan ibu-ibu yang beli. Saat itu Wulan melihat dari kejauhan di seberang jalan di dalam mobilnya. "Dasar janda gatel, pasti dia merayu para laki-laki itu. Makanya mereka betah makan di warungnya," gumam Wulan ketus. Sejenak, dia pun pergi meninggalkan warung soto milik Eti. Eti dibantu oleh karyawannya melayani para pembeli yang datang. Wulan yang pergi meninggalkan warung Eti itu, dia bergegas menuju ke warung yang ada di dekat rumah Eti. Dia membuat berita yang sebenarnya tidak terjadi. Saat itu Wulan menceritakan kepada tetangganya Eti tentang kejelekannya. "Bu, saya mau beli minum," alasan Wulan. "Duh bu, numpang duduk ya," ucap Wulan. Saat itu di warung sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul sambil ngerumpi. "Mbaknya ini dari mana ya? Saya kok baru lihat," ucap Bu Tuti. "Saya ini suaminya Mas Agung bu, dari desa sebelah. Ibu-ibu tahu kan sama Mas Agung?" timpal Wulan. "Iya tahu, dia juragan yang bekerja sama dengan Pak Wanto kan?" ucap Bu Tuti. "Nah iya itu, bapaknya si janda gatel itu," kata Wulan. "Maksudnya janda gatel itu apa ya mbak? Eti itu baik loh orangnya," timbal Bu Sus. "Halah, kalian aja nggak tahu kebusukannya si Eti," ungkap Wulan. "Emangnya apa kebusukannya Mbak Eti?" tanya Bu Sus. "Tahu nggak ibu-ibu, dia itu ya sudah merebut suami saya. Makanya suami saya selalu ke rumah Eti. Dia itu gatel sama suami saya, secara kan dia janda," ucap Wulan. "Ah, yang bener bu," timbal yang lain. "Iya loh, kalian gak percaya? Lihat aja tuh di warung sotonya, ramai terus, pembelinya pun laki-laki semua. Bisa jadi kan dia merayu laki-laki yang datang supaya betah dan selalu datang ke warungnya," imbuh Wulan. Ibu-ibu tetangganya Eti mendengar apa yang diucapkan oleh Wulan akhirnya mulai percaya dan kehasut dengan omongan si Wulan. "Iya juga ya, makanya warungnya ramai terus," ucap Bu Tuti. "Nah makanya bu, ibu jangan kemakan dengan sikap baiknya dia," kata Wulan. "Yang sabar ya mbak, semoga suaminya mbak bisa sadar," ucap Bu Sus. "Iya bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya," kata Wulan. "Iya mbak, hati-hati." Saat itu juga segera Wulan beranjak pergi mengemudikan mobilnya, sementara Eti sedang bersiap-siap membereskan dagangannya. Karena pada siang itu soto yang dijualnya sudah habis sehingga dia bisa pulang lebih cepat. Sepulangnya dari warung, Eti mampir terlebih dahulu ke warung yang ada di dekat rumahnya. Dia menyapa ibu-ibu yang duduk di depan warung tersebut. Akan tetapi mereka tidak menyapa Eti kembali. "Siang ibu-ibu, lagi pada ngapain ini?" tanya Eti. Tapi ibu-ibu itu malah cuek semua kepada Eti. "Ada apa sih bu? Ibu-ibu kenapa kok nyuekin saya?" ucap Eti. "Dasar janda gatel," ucap Bu Sus. "Astagfirullah, maksudnya apa ya bu ngomong seperti itu?" tanya Eti. "Alah, memang kamu janda gatel yang selalu menggoda laki orang kok," timpal Bu Tuti. "Itu tidak benar bu, saya berani bersumpah," kata Eti. Akan tetapi ibu-ibu itu semuanya terdiam, tidak menanggapi ucapan Eti lagi. Saat itu juga Eti yang mau belanja kebutuhan warungnya tidak jadi karena merasa sakit hati. Dia segera beranjak pergi dari warung tersebut dan kembali ke rumah. Hingga sesampainya di rumah, Eti langsung masuk ke dalam kamar sembari meneteskan air matanya. Pak Wanto yang sedari tadi duduk di ruang tamu melihat anaknya yang bersedih, langsung menghampirinya ke dalam kamar. "Tih, kamu kenapa kok sedih seperti itu?" tanya Pak Wanto. "Saya sakit hati pak, dituduh yang tidak-tidak sama orang lain," ucapnya sambil menangis. "Loh, siapa yang sudah menyakiti kamu?" tanya Pak Wanto.
Katanya saya ini janda gatel, Pak. Padahal saya tidak seperti itu. Kenapa, Pak? Seorang janda selalu salah di mata orang-orang. Sudahlah, kamu tidak usah pikirkan apa yang diucapkan mereka. Yang penting kamu kan tidak melakukan itu, kata Pak Wanto. Kamu yang sabar ya, Nduk. Singkat cerita, pagi hari Mas Agung sudah datang ke rumah untuk menemui Pak Wanto. Namun di dalam rumahnya terlihat sepi, tidak ada orang sama sekali. Pagi itu Eti sudah berangkat ke warung sotonya lebih awal. Aku samperin saja ke warung sotonya kali ya, gumam Mas Agung. Dia pun segera beranjak menuju ke warung soto milik Eti. Assalamualaikum, ucap Mas Agung. Waalaikumsalam. Mas Agung, ada apa Mas? Tumben pagi-pagi sudah datang ke sini, tanya Eti. Tadi saya ke rumah, tapi tidak ada orang, jadi saya ke sini. Memangnya Pak Wanto kemana ya? Oh, Bapak sedang pergi ke rumah temannya Mas. Katanya ada urusan. Oh ya sudah, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Iya Mas. Ternyata saat Mas Agung menemui Eti di warung, ada Wulan yang mengintai dari dalam mobil dari kejauhan. Kurang ajar mereka berdua, awas saja kamu Eti, ucap Wulan pada diri sendiri. Beberapa saat kemudian, Mas Agung pun sudah sampai di rumah. Sementara Wulan baru saja sampai sehingga Mas Agung menanyakan kepada istrinya yang baru pulang itu. Kamu dari mana Lan? Tanya Mas Agung. Aku yang nanya sama kamu tadi dari mana Mas? Gimana sih, ditanya kok malah tanya balik, kata Mas Agung. Aku tadi ikutin kamu, ternyata kamu malah ketemu sama janda gatel itu kan, ucap Wulan. Astagfirullah, kamu itu selalu berpikir negatif. Kalau begini terus aku gak betah sama kamu, ucap Mas Agung. Aku maunya kamu tidak usah berurusan lagi sama Pak Wanto, kata Wulan. Tidak bisa begitu dong Lan, aku sama beliau sudah tanda tangan kontrak kerjasama, kata Mas Agung. Halah, bilang saja kamu mau dekat sama janda itu, iya kan? Gak gitu Lan, tolong dong kamu percaya, kata Mas Agung. Singkat cerita, Eti sudah tidak lagi belanja di warung tetangganya itu. Dia selalu belanja di pasar karena tetangganya itu selalu membicarakan tentang Eti. Bahkan saat Eti lewat di depan tetangganya, mereka menatap sinis ke arah dia, membuat Eti merasa tidak tenang dan malu dibuat seperti itu. Sore itu, Pak Wanto pun sudah pulang dari rumah temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang. Tadi pagi Mas Agung katanya ke sini Pak, tapi nggak ada orang jadi dia langsung ke warung aku. Iya sudah biarkan, nanti sebentar lagi juga dia paling ke sini, kata Pak Wanto. Beberapa saat kemudian ternyata benar Mas Agung datang mengendarai mobilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat itu Eti sedang menyapu teras rumahnya yang kotor berdebu. Pak Wantonya ada Ti, tanya Mas Agung. Ada Mas di dalam, sedang mandi, masuk dulu Mas silakan. Gak usah Ti, saya nunggu di depan saja. Dan saat itu Mas Agung duduk di kursi yang ada di depan teras rumah sembari menunggu Pak Wanto. Di sisi lain ada sebuah mobil yang berhenti di depan jalan rumahnya menatap ke arah Eti dan Mas Agung. Dia itu adik dari Wulan yang mematai kakak iparnya sedang bersama dengan Eti. Aku harus kasih tahu sekarang juga sama Mbak Wulan, gumamnya. Dia adalah Nita. Sementara setelah Nita pergi, Eti masuk ke dalam rumah untuk membuatkan minuman. Dan saat dia berjalan menuju ke dapur, Eti berpapasan dengan bapaknya yang baru selesai mandi. Pak, itu ada Mas Agung di luar, nungguin Bapak. Oh iya, tolong buatkan minum 2 ya. Segera Pak Wanto berjalan menuju ke teras rumah menemui Mas Agung. Gung, sudah lama menunggu. Enggak kok Pak. Pak Wanto dan Mas Agung pun berbincang-bincang tentang perjanjian kerjasamanya. Namun seketika obrolan mereka terhenti ketika Eti datang membawakan minuman dan dihidangkannya 2 cangkir kopi panas yang terlihat masih mengasap di atas meja serta beberapa cemilan ringan. Monggo silakan diminum. Yang kemudian dia pun masuk kembali ke dalam rumahnya.
Sementara Nita sudah sampai di rumah kakaknya membawa berita tentang suami kakaknya. Nita duduk bersama dengan Wulan di ruang tamu dan Nita mulai membuka obrolannya. Mbak, tadi aku lihat Mas Agung berduaan di depan rumah sama janda itu. Eti maksud kamu? Iya mbak, ini nggak bisa dibiarin mbak, karena nanti bisa jadi Mas Agung berpaling dengan mbak. Kurang ajar memang janda gatel itu, geram Wulan. Tenang aja mbak, aku tahu caranya untuk membalaskan rasa sakit hati mbak. Gimana caranya? Tanya Wulan penasaran. Besok aku antar mbak ke rumah dukun. Mbak siapkan saja uang yang banyak dan foto targetnya, ucap Nita. Tapi gimana caranya aku dapetin foto Eti Nit? Tanya Wulan. Tenang mbak, aku berteman dengan akun sosial media milik Eti dan ada foto dia kok, ucap Nita. Bagus, kalau gitu kita cetak sekarang saja, jawab Wulan. Sore itu pun mereka berdua langsung pergi ke tempat percetakan untuk mencetak foto milik Eti. Dan singkat cerita, keesokan harinya Wulan dan Nita segera pergi menuju ke tempat dukun santet yang ditunjukkan oleh Nita. Pagi itu mereka berangkat mengendarai mobil. Perjalanan yang mereka tempuh menuju ke rumah dukun tersebut sekitar 5 jam perjalanan, karena tempatnya berada di bawah kaki gunung dan sangat pelosok sekali. Mereka melewati jalanan yang berliku dan kanan kirinya banyak pepohonan. Hingga beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai juga di rumahnya Mbah Tarjo. Nita mengetahui tentang dukun santet itu karena dia dulu pernah mengantar temannya untuk menyantet selingkuhan suaminya. Mereka pun memarkirkan mobil di depan halaman rumah Mbah Tarjo yang mewah. Meskipun rumahnya berada di daerah terpencil dan berada di dalam hutan, akan tetapi rumah milik Mbah Tarjo terlihat sangat mewah sekali. Di depan rumahnya sudah ada banyak mobil dan motor yang terparkir, sehingga membuat Nita dan Wulan harus menunggu giliran untuk dipanggil. Hingga setelah 1 jam mereka menunggu, akhirnya mereka pun dipanggil untuk giliran masuk ke dalam rumahnya. Dan terlihatlah ada seorang laki-laki parubaya yang duduk di dalam rumah sembari mengisap lintingan tembakau. Silakan duduk. Segera Nita dan Wulan duduk di hadapannya Mbah Tarjo. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Saya sakit hati dengan janda gatel mbah yang membuat suami saya jarang di rumah. Mbah Tarjo pun tertawa terbahak-bahak mendengarkan ucapan dari Wulan. Itu masalah gampang, tapi kamu harus bayar dulu maharnya 10 juta, ucap Mbah Tarjo. Kemudian Wulan mengambilkan uang yang sudah disiapkan di dalam tasnya. Ini mbah uangnya, ucap Wulan sembari memberikan amplop coklat yang berisi uang 10 juta tersebut. Syaratnya sudah kamu bawa? Tanya Mbah Tarjo. Sudah mbah, ini fotonya. Saya mau dia menderita mbah dan hidupnya tidak tenang sama sekali, ucap Wulan. Tenang saja, saya akan mengirimkan santet dengan jenis santet lada hitam yang nantinya akan membuat dia kepanasan dan kesakitan, ucap Mbah Tarjo. Wulan yang mendengar itu langsung senyum menyeringai dengan bibir yang tersungging. Nanti malam tepat pada Jumat Kliwon, kita akan melakukan ritual, ucap Mbah Tarjo. Siang itu juga, Mbah Tarjo langsung menyiapkan beberapa sesajen untuk dilakukan ritual nanti malam. Singkat cerita, malam harinya tepat malam Jumat Kliwon, Mbah Tarjo mengajak Nita dan Wulan masuk ke dalam ruangan ritual. Di sana sudah ada beberapa media santet dan sesajen yang sudah disiapkan. Sesajen yang sudah disiapkan diantaranya adalah kemenyan, kembang 7 rupa, kelapa muda, kelapa tua, juada pasar, dan lain sebagainya. Serta ada kain mori putih beserta dengan lada hitam yang sudah disiapkan. Kemudian Mbah Tarjo pun membakar kemenyan. Asap pun mengepul di dalam ruangan itu. Mbah Tarjo lalu membungkus lada hitam itu pada kain mori putih dan dibungkus dengan foto targetnya. Lada hitam itu sebelumnya sudah dicampurkan dengan minyak misik. Hingga setelahnya bungkusan kain mori itu diasapkan di atas kemenyan. Sembari Mbah Tarjo merapalkan mantranya, Wulan dan Nita yang melihat itu bergidik ngeri. Apalagi ketika mereka melihat bungkusan kain putih yang ada di dalamnya ada foto serta lada hitam yang ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum tajam. Tiba-tiba, hembusan angin datang masuk ke dalam ruangan ritual itu, disertai dengan bau busuk yang menyeruak.
Seketika Wulan dan Nita dikejutkan dengan sosok pocong dan sosok genderuwo yang berdiri di sampingnya Mbah Tarjo. Mbah Tarjo kemudian berkomunikasi dengan kedua sosok itu. Wulan dan Nita saling berpegangan tangan karena takut. Mereka juga tidak tahu apa yang diucapkan Mbah Tarjo kepada kedua sosok itu. Sementara malam itu, Eti yang sedang tidur pulas tiba-tiba saja dia merasakan panas pada tubuhnya. Sehingga dia pun terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Tengah malamnya, dia sampai mandi mengguyur tubuh yang kepanasan itu dan merasakan sakit perut. Singkat cerita, proses ritual sudah selesai. Kemudian media santet itu diberikan kepada Wulan dan Nita. "Kubur media ini di depan rumahmu," ucap Mbah Tarjo. "Baik Mbah, kalau begitu kami pamit pulang dulu. Makasih ya Mbah," jawab Wulan. Malam itu juga mereka pun pulang dan membawa media itu. Mereka mengendarai mobil melewati jalan tengah hutan yang gelap, hanya ada senter dari mobilnya. Di tengah perjalanan, mereka mencium ada aroma bau kembang-kembangan di dalam mobil. Namun tidak ada apa-apa di dalam mobil itu. Wulan yang mengemudikan mobil, seketika dia melihat ada sekelibat bayangan putih yang lewat di hadapannya. Dan betapa terkejutnya mereka melihat ada sosok kuntilanak yang terbang di depan mobil sembari ketawa mengikik. Dengan wajahnya yang hancur penuh dengan darah dan pakaiannya yang putih lusuh. Namun beberapa saat kemudian sosok itu menghilang dari hadapan mereka. Beberapa jam kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah. Sebelum azan subuh, Wulan mengubur media santet itu dengan dibantu oleh Nita. Mereka menggali tanah yang ada di depan rumahnya Wulan. Setelah tanah itu sudah digali, kemudian Wulan menguburkan kain mori putih yang di dalamnya ada foto dan lada hitam serta jarum. Saat subuh berkumandang, ketika Eti tidak bisa tidur karena kepanasan, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang cukup keras dari atap rumahnya. Pak Wanto yang saat itu baru bangun sontak terkejut mendengar suara ledakan yang disertai dengan jeritan dari Eti. Singkat cerita, Pak Wanto langsung menuju ke dalam kamarnya Eti. Eti terlihat sangat kepanasan sekali dan merintih kesakitan pada perutnya. Sakit Pak." "Kamu kenapa, Ti?" tanya Pak Wanto. "Gak tahu Pak, tubuh aku panas sekali dan perutku terasa sakit." "Astagfirullahaladzim, kamu kenapa, Ti?" Keesokan paginya, Eti masih terus merasakan panas pada seluruh tubuhnya, padahal dia sudah menyiram tubuh beberapa kali dengan air. "Aduh, sakit." Dan hari itu juga Eti tidak membuka warung soto karena sedang sakit. Pagi itu segera Pak Wanto akan membawa Eti ke rumah sakit. Kebetulan saat itu Mas Agung tiba-tiba datang ke rumah. "Assalamualaikum," ucap Mas Agung. "Bentar Ti, Bapak buka pintu dulu, di depan ada tamu," kata Pak Wanto. Segera Pak Wanto pun beranjak berjalan keluar untuk membukakan pintu. "Waalaikumsalam," ucap Pak Wanto sembari membukakan pintu. "Gung, kebetulan sekali. Tolongin Eti ya Gung," ucap Pak Wanto. "Eti kenapa Pak?" tanya Mas Agung. "Udah, ayo kita lihat saja ke dalam," ucap Pak Wanto. Saat Pak Wanto dan Mas Agung masuk ke dalam kamar, terlihat tubuh Eti sudah penuh dengan bintik-bintik merah. "Ya Allah Eti, ayo cepet Gong, bantu bawa Eti ke mobil kamu. Kita pergi ke rumah sakit sekarang juga," ucap Pak Wanto. Segera Pak Wanto dan Mas Agung mengangkat tubuh Eti menuju ke dalam mobil yang terparkir di halaman rumah. Segera Mas Agung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, berharap cepat sampai ke rumah sakit. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di rumah sakit. Eti langsung diperiksa oleh dokter untuk mengetahui sakit yang dideritanya. Akan tetapi dokter mengatakan jika Eti tidak menderita sakit apapun, dan dokter hanya memberikan salep untuk bintik-bintik merah pada kulit Eti. Singkat cerita, setiap malam Eti merasakan panas. Di sekujur tubuhnya memerah semua. Dia terus merintih kesakitan dan kepanasan, padahal sudah ditempel menggunakan es batu. Tapi tetap saja rasa panas itu tak kunjung hilang juga. Sementara Wulan yang mengetahui kalau Eti sudah menderita sakit dari suaminya, dia merasa senang dan lega. Mas Agung saat itu menceritakan kepada Wulan pada saat setelah mengantarkan Eti ke rumah sakit. "Dari mana saja kamu Mas?"
Tadi aku nganterin Eti sama Pak Wanto ke rumah sakit. Eti sakit Lan, tapi aneh saat diperiksa dokter tidak sakit apa-apa. Padahal tubuhnya seperti melepuh keluar bintik merah dan dia merintih kepanasan, ucap Mas Agung. Oh gitu, bagus deh kalau dia sakit, ucap Wulan. Astagfirullah, kenapa kamu bilangnya seperti itu Lan? Tidak baik itu, kata Mas Agung. Beberapa tetangganya datang ke rumah Eti untuk menjenguk Eti. Mereka semua turut prihatin dengan keadaan Eti yang sekarang. Suatu ketika, saat Eti sedang berada di dalam kamar, dia melihat ada sekelibat bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya. Dan bayangan hitam itu seketika berubah menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan dengan gigi taring yang panjang dan tajam menatap ke arah Eti dengan kedua mata merah menyala. Sontak saat itu Eti teriak kencang sehingga Pak Wanto yang ada di dalam kamar langsung menghampiri Eti. Ada apa Di? Kamu kenapa? Tanya Pak Wanto. Namun saat Pak Wanto datang, sosok itu sudah tidak ada lagi di hadapannya. Tadi ada genderuwo Pak, serem sekali wajahnya. Astagfirullah, kamu berdoa terus ya Ti, ucap Pak Wanto. Di saat yang bersamaan, Eti merasakan panas pada sekujur tubuh dan merasa kesakitan. Panas Pak. Sabar ya Ti, sabar. Hingga pada suatu hari ada salah satu tetangga yang datang menjenguk Eti. Dia merasakan ada kejanggalan yang terjadi pada Eti. Astagfirullah, ini santet Pak. Ada orang yang tega mengirim santet kepada Eti dan membuat dia menderita seperti sekarang ini, ucap Pak Bahar. Bagaimana Bapak bisa tahu? Tanya Pak Wanto. Pak Bahar merupakan orang pintar yang dapat mengetahui hal-hal seperti itu. Dia menerawang ada ilmu hitam yang sengaja dikirim pada tubuh Eti. Iya Pak, saya terawang di dalam tubuh Eti ada ilmu hitamnya, ucap Pak Bahar. Bisakah Bapak bantu anak saya Pak? Tanya Pak Wanto. Insya Allah bisa Pak, tapi harus ada bahan-bahan yang disiapkan dulu untuk penyembuhannya, ucap Pak Bahar. Apa saja Pak yang harus saya siapkan? Tanya Pak Wanto. Bapak siapkan saja daun bidara yang nanti ditumbuk halus dan disatukan dengan minyak kelapa. Dan juga siapkan air bekas perasan beras dicampur dengan jeruk purut, jelas Pak Bahar. Baik Pak, besok akan saya siapkan, jawab Pak Wanto. Kita akan melakukan penyembuhan itu pada saat malam Selasa Kliwon, ucap Pak Bahar. Yang mana malam Selasa Kliwon masih 3 hari lagi, sehingga Pak Wanto bisa untuk mencari bahan-bahan tersebut. Sehingga cerita, Pak Wanto pun akhirnya mencari barang-barang tersebut ke pasar-pasar. Sementara Eti di rumah sendirian, semua pintu rumah sudah ditutup oleh Pak Wanto. Memang mereka tinggal berdua saja di rumah, karena Eti merupakan anak semata wayangnya Pak Yanto. Sedangkan ibunya Eti telah meninggal dunia pada saat Eti baru beberapa bulan menikah. Saat itu, Pak Wanto sudah berhasil mendapatkan daun bidara, minyak kelapa, dan juga jeruk purut. Di sisi lain, Wulan dan Mas Agung selalu bertengkar karena Mas Agung selalu datang ke rumahnya Pak Wanto. Apalagi Mas Agung sekarang menjadi acuh kepada kedua anaknya itu. Karena Mas Agung merasa bosan berada di rumah, selalu bertengkar terus-menerus dengan Wulan, membuat dirinya pusing. Akhirnya dia jarang sekali berada di rumah. Siang itu, saat Eti sendirian di dalam rumahnya, tiba-tiba saja Mas Agung datang. Assalamualaikum, ucap Mas Agung. Akan tetapi tidak ada sautan salam dari dalam rumah. Yang Mas Agung dengar malah suara gelas jatuh dari dalam. Saat itu Eti akan mengambil gelas yang ada di atas meja samping tempat tidurnya. Akan tetapi tiba-tiba saja gelas yang akan diambilnya itu jatuh karena Eti seketika merasakan sakit pada perutnya. Dengan segera, Mas Agung yang mendengar suara gelas jatuh dari dalam rumah, dia pun segera mendobrak masuk ke dalam rumah. Dia menuju ke kamar Eti yang terdengar suara rintihan dari Eti. Astagfirullah, Eti, teriak Mas Agung. Beberapa saat kemudian Pak Wanto pun pulang dari pasar dan membawa bahan-bahan yang sudah dibeli. Assalamualaikum, ucap Pak Wanto. Waalaikumsalam, jawab Mas Agung. Loh,
Gung, kamu ngapain di sini? Sejak kapan kamu datang? Tanya Pak Wanto. Baru saja Pak, maaf Pak saya sudah lancang masuk. Soalnya saya tadi mendengar ada suara gelas pecah dari depan dan aku pun langsung masuk. Eti saat itu terus merintih kesakitan dan merasakan hawa panas pada tubuhnya serta rasa gatal yang menjalari semua tubuhnya. Dia garuk-garuk menggunakan tangannya membuat tubuh dia semakin memerah dan penuh dengan bintik-bintik merah. Eti kena santet, Gung. Kemarin tetangga datang ke sini menjenguk Eti. Dia itu orang pintar yang tahu tentang hal-hal seperti itu, ucap Pak Wanto. Santet Pak, siapa yang sudah tega melakukan itu kepada Eti? Tanya Mas Agung. Saya juga belum tahu siapa yang sudah melakukan itu. Tapi nanti malam Selasa Kliwon akan dilakukan penyembuhan. Tapi kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya, Gung, ucap Pak Wanto. Iya Pak, saya tidak akan bilang sama siapa-siapa, jawab Mas Agung. Singkat cerita, malam Selasa Kliwon pun tiba. Pak Bahar datang setelah Isya. Pak Wanto juga sudah menyiapkan bahan-bahannya serta sudah menyiapkan air bekas cucian beras yang dicampur dengan air jeruk purut serta daun bidara yang sudah dicampurkan dengan minyak kelapa. Proses menghilangkan santet akan dilakukan nanti malam tepat pukul 12 malam. Saat itu Eti terus merasakan panas hingga memerah semua pada sekujur tubuhnya. Dia juga terus merintih meringis kesakitan. Hingga tibalah waktu pukul 12 malam. Pak Bahar dan Pak Wanto masuk ke dalam kamarnya Eti. Pak Bahar pun langsung membacakan doanya. Dan saat itu juga Eti merintih meronta-ronta kepanasan. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang masuk ke dalam kamar Eti, disertai dengan bau busuk yang menyeruak serta suara jendela yang tertutup sendiri. Siapa kamu? Tanya Pak Bahar. Bukan urusanmu, anak ini harus mati, ucap sosok yang ada di dalam tubuh Eti. Keluar atau mau saya binasakan, kata Pak Bahar. Kemudian Pak Bahar terus membacakan doa-doa dan saat itu juga Eti terus meronta-ronta merintih. Hingga perlahan-lahan Pak Bahar mengolesi daun bidara yang dicampuri minyak kelapa itu pada tubuhnya Eti. Dan saat itu Eti teriak-teriak kepanasan meronta-ronta. Sakit, panas, teriak sosok yang ada pada tubuh Eti. Saat mengolesi itu pada tubuh Eti, Pak Bahar sembari membacakan doa-doanya dan dia mengeluarkan keringat pada dahinya. Hingga beberapa saat kemudian, tubuhnya Eti mengeluarkan asap tebal, yang artinya sosok itu sudah keluar dari dalam tubuh Eti. Eti pun terkulai lemas saat sosok yang ada di dalam tubuhnya itu telah keluar. Dan beberapa saat kemudian Pak Bahar membacakan doa pada segelas air putih yang sudah disiapkan. Air putih yang sudah didoakan itu kemudian diberikan kepada Eti. Minum air putih ini dan jangan habiskan, sisanya kamu basuh pada wajah, ucap Pak Bahar. Segera Eti meneguk segelas air putih itu dan sisanya langsung dia basuhkan ke wajahnya. Beberapa saat kemudian Eti muntah darah yang di dalamnya ada beberapa lada hitam. Santet lada hitam. Santet yang dikirimkan ini membuat korban merasakan panas pada sekujur tubuhnya dan merasakan sakit pada perutnya, ucap Pak Bahar. Siapa yang sudah mengirim santet itu, Pak? Tanya Pak Wanto. Saya tidak berani mengatakan karena takut nantinya jadi fitnah. Nanti Bapak akan tahu sendiri siapa yang sudah tega mengirim santet pada Eti. Karena santet itu sudah saya kembalikan pada pengirimnya, ucap Pak Bahar. Siramkan air bekas cucian beras yang sudah dicampur dengan perasan jeruk ke sekeliling rumah, kata Pak Bahar. Segera malam itu juga Pak Wanto menyipratkan air bekas cucian beras itu ke sekeliling rumahnya. Perlahan saat itu juga rasa panas yang diderita oleh Eti pada sekujur tubuhnya sudah mereda dan hilang. Bintik-bintik merah yang muncul itu juga mengering perlahan-lahan. Singkat cerita, sementara di tempat lain, Wulan tiba-tiba merasakan sakit pada sekujur tubuhnya seperti apa yang dialami oleh Eti saat itu. Dia merasakan panas dan terus merintih kesakitan dan kepanasan. Mas Agung pun panik serta bingung harus bagaimana karena Wulan terus kepanasan padahal sudah disiram dengan air es. Seketika Mas Agung teringat dengan ucapan dari Pak Wanto tentang Eti yang telah disantet seseorang. Lan, aku mau kamu jujur. Apa yang kamu sudah lakukan selama ini? Apa kamu ingat dengan perbuatan kamu sehingga membuat kamu seperti sekarang? Tanya Mas Agung.
Mas Agung sudah merasa curiga kepada Wulan istrinya sendiri. Saat ditanya seperti itu, tiba-tiba saja Wulan menangis meneteskan air matanya dan menceritakan sejujur-jujurnya tentang apa yang sudah dilakukan. Iya mas, aku sadar aku salah. Aku yang sudah mengirimkan santet kepada Eti mas. Mungkin ini balasan yang harus aku terima, ucap Wulan. Astagfirullah, kenapa kamu melakukan itu Lan? Kamu tahu kan resikonya seperti ini. Eti itu gak salah. Aku sudah bilang sama kamu, aku tidak ada hubungan apa-apa sama Eti, jawab Mas Agung. Iya mas, aku salah. Aku minta maaf. Mas, panggilkan Eti suruh ke sini. Aku mau minta maaf, ucap Wulan. Mas Agung pun mau untuk menjemput Eti datang ke rumah. Eti pun juga mau. Dan saat itu juga Pak Wanto ikut datang ke rumah Mas Agung untuk melihat keadaan Wulan. Wulan langsung meminta maaf dan mengakui kesalahannya yang sudah diperbuat. Di, maafkan aku. Selama ini aku salah sama kamu. Aku sudah memfitnah kamu sampai kamu dibenci orang-orang. Aku juga sudah mengirimkan santet sama kamu karena aku sakit hati. Aku kira kamu sudah gatal kepada Mas Agung sehingga dia selalu ke rumah kamu, ucap Wulan. Dia terus menangis meneteskan air matanya saat sedang meminta maaf kepada Eti. Saya sudah memaafkan kamu kok mbak, jawab Eti. Makasih ya Ti, kamu itu memang baik orangnya. Aku yang sudah salah sama kamu, ucap Wulan. Sama-sama mbak, jawab Eti. Namun saat itu juga, tiba-tiba Wulan kejang-kejang, kedua matanya melotot dan mulutnya mengeluarkan darah kental berwarna merah kehitaman. Wulan akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Dia telah mendapatkan balasan yang sudah dia perbuat sendiri. Hari itu juga jenazahnya segera dimakamkan di pemakaman terdekat. Saat Pak Wanto dan juga Pak Bahar yang ikut melayat, Pak Bahar menerawang ada buhul di halaman rumah Mas Agung. Segera dia menggali tanah dan buhul yang terkubur diambil. Segeralah kain mori putih yang berisi foto dan juga lada hitam serta jarum dibakar oleh Pak Bahar sembari dibacakan doa. Setelahnya, prosesi pemakaman pun berjalan dengan lancar. Eti sudah melupakan semua yang sudah terjadi. Sekarang dia menjalani kehidupannya seperti biasanya dengan berjualan di warung soto. Eti pun juga sudah sembuh dari penyakit yang selama ini diderita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Pertebal keimanan kita dan dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jangan memfitnah orang tanpa tahu kebenarannya. Jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam, karena semua yang berurusan dengan jin atau iblis akan berakhir menderita. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.